وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. الحمد لله. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah masih mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Masih diizinkan dengan mudah kita untuk bangun daripada tempat tidur kita. InsyaAllah semua amal ibadah ketaatan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah salawat yang kita bacakan dengan iman, yang kita lafazkan dengan lisan hati kita, semua menjadi tabungan pahala kita, menjadi asbab kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita hormati para pengurus masjid, imam masjid Al-Munawwarah, dan sama-sama kita hormati para sesepuh, orang-orang tua kita di Majelis Berkah beserta para guru-guru kita yang sempat hadir, langsung kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1446 Hijriah. Orang Islam sudah barang tentu harus bangga dengan tahun Islamnya sendiri, dengan Hijriahnya sendiri. Yang mana tahun baru Islam ini, kalau kita menarik sejarah, saya rasa semua sudah tahu bahwa tahun ini dihitung daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ada dua hal hikmah yang menarik daripada perjalanan hijrah Nabi Muhammad daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Yang pertama adalah hikmahnya bagaimana kekuatan iman Rasul beserta para sahabat. Ini yang berbicara adalah iman. Yang berbicara bukan sekedar lisan, yang berbicara bukan sekedar diri hanya mau-mau saja, tapi yang berbicara adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jauh jarak yang dahulu ditempuh Rasul bersama para sahabat. Orang kalau sudah iman yang berbicara, iman tidak mengenal dekat atau jauh. Contohnya subuh ini, banyak subuh warga hujan-hujan tapi tidak mengenal hujan atau tidak. Semua jemaah banyak yang hadir. Iman bila sudah tertancap tidak mengenal susah atau tidak. Iman yang kalau sudah menancap tidak akan mengenal capek atau tidak. Sama seperti orang yang kalau berhaji, kita melihat orang yang kalau pergi haji, capek-capek mereka berangkat dari Indonesia ke negaranya menuju ke Mekah maupun Madinah. Itu perjalanan iman. Bertambah berdesak-desakan, capek, berkeringat cucuran. Tapi apa yang mereka minta? Jangankan belum pulang, masih di depan Ka'bah saja apa doanya? Ya Allah, izinkan kami kembali ke kota Mekah ini. Ya Allah, izinkan kami untuk berhaji, untuk berumrah kembali. Sudah capek meninggalkan keluarga, rezeki, uang, harta terkuras habis berpuluh-puluh juta. Tapi karena adanya iman, haji dan umrah itu terasa nikmat bagi orang-orang yang melaksanakan. Maka begitu pun yang sedang berhijrah pada saat itu, orang yang sahabat tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal, yang ditinggalkan keluarga, anak, harta, pekerjaan semua ditinggalkan. Untuk apa? Untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang di awal saat perintah hijrah ini keluar, saat perintah hijrah ini disampaikan, para sahabat ini juga tidak serentak satu kali
semua sahabat tidak ada yang berani sampaikan, ya Rasul, saya begini, saya begini. Tapi setidaknya banyak para sahabat yang ragu-ragu. Ada yang ragu, ini kalau saya tinggal ke kota Mekah, kira-kira keluarga bagaimana? Ada yang ragu, ini kalau saya tinggalkan kota Mekah, saya mau makan apa nanti di Madinah? Ada yang ragu, kalau saya nanti ke kota Mekah, saya mau kerja apa nanti di Madinah? Bahkan bukan hanya ada yang ragu, tapi ada yang yakin. Ada yang yakin mungkin kalau di Mekah ini saya punya pembeli, saya punya dagangan tidak ramai, tapi di Madinah ramai. Ada yang yakin mungkin kalau di kota Mekah ini saya tidak dapat jodoh, saya tidak dapat jodoh di kota Madinah. Ada yang seperti itu. Makanya ada salah satu hadis yang dikatakan innamal a'malu binniyat. Ini salah satu bahwa orang yang berhijrah harus benar-benar niatnya kepada Allah. Dan kalau orang yang berhijrah tadi untuk mendapatkan harta, maka dapat harta dia. Orang yang berhijrah untuk dapat jodoh dia. Orang yang berhijrah untuk dapat pekerjaan, dapat pekerjaan dia. Maka saat hijrah itu, jarak yang ditempuh sangat jauh sampai di kota Madinah. Apa yang terjadi? Hikmah yang kedua yaitu adanya terjadinya ukhuwah persaudaraan. Yang mana ukhuwah ini bukan sekedar ukhuwah adanya dilihat oh ini masih kena keluarga. Ini biasanya kita masih berhitungan. Saya lihat dulu ini jalur keluargamu ada atau tidak. Walaupun ada sedikit-sedikit baru saya mau jadikan ukhuwah. Tapi ukhuwah yang dijalin adalah ukhuwah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang disebut muhajirin, orang yang berhijrah, dan kemudian kaum Ansor, orang Madinah menyambut kaum muhajirin dengan begitu baik. Yang pertama apa yang dilakukan orang Ansor menyampaikan kepada orang muhajirin, wahai para sahabatku, wahai para saudara kami seiman, jangan kalian takut, kami punya rumah ada untuk menampung kalian. Kemudian yang ragu-ragu tadi, ia masih takut-takut bagaimana nanti dia makan. Maka kaum Ansor mengatakan, jangan kalian takut untuk kelaparan di tempat kami siapkan makanan untuk kalian. Tapi apa yang menarik yang dilakukan oleh kaum muhajirin, kita perhatikan baik-baik. Saat hijrahnya yang menyambut kaum Ansor, mereka menyambut agar memberikan bantuan untuk kaum muhajirin. Tapi yang lebih menarik lagi, kaum muhajirin, kaum yang berhijrah, setelah mereka ditawarkan bantuan, apa yang mereka tanyakan? Kaum muhajirin menanyakan, wahai kaum Ansor, saudara kami ingin tahu di mana pasar di sini, di mana pusat perdagangan di tempat ini. Kami ingin berniaga agar supaya kami ini tidak selalu tidak selalu bernaung sama kalian, agar kami tidak selalu berharap sama kalian, supaya kami ini mudahkan kalian. Itu hikmahnya apa? Kaum muhajirin, kaum Ansor mau membantu, tapi kaum muhajirin tidak mau merepotkan. Dia tidak mau jadi orang hidup. Ini luar biasa. Ya. Makanya diajarkan kalau tamu itu selama 3 hari itu masih raja dia. Ya, tapi kalau sudah lebih, tidak mau dia bekerja, tidak mau dia membantu, itu sudah berlebihan namanya itu. Itu mengajarkan artinya apa? Persaudaraan kaum muhajirin, persaudaraan dengan kaum Ansor, ini merupakan persaudaraan Islam yang sudah dari dulu terjadi. Maka alangkah jauhnya kita daripada Islam, alangkah jauhnya kita daripada akhlakul karimah, akhlak yang mencontohi Rasul, akhlak yang mencontohi para sahabat, bila mana ukhuwah kita tidak terjadi. Bila mana tadi persaudaraan ada yang terputus. Ini orang yang jauh, orang yang tidak bertemu. Ini kalau misalnya dahulu kaum muhajirin, ya, WA, artinya si tahu sama orang Ansor, saya mau datang ke situ, kasih memang saya baik-baik makanan, kasih memang saya persiapan apa segalanya yang saya butuhkan. Tapi tidak, karena adanya iman dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang jamin. Orang yang berhijrah karena Allah, maka Allah yang jamin hidupnya.
Tapi ingat bahwa hijrah yang ada dahulu itu adalah hijrah tempat, tapi saat ini kita berhijrah dengan perbuatan kita. Hijrah daripada hal-hal yang dahulunya buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Hijrah daripada perbuatan yang jauh dari Allah menuju kepada perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar hijrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ragu apa yang akan kita dapatkan. Orang yang kalau benar-benar berhijrah karena Allah, maka semua apa yang menjadi keraguannya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di tahun hijriah ini kita akan menjadi pribadi yang semakin baik, semakin taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih daripada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis cas. Hadirin sekalian, kita mengenalkan ceramah yang kedua, insyaallah akan berbeda. Ustaz Ki Haji Ahmad Zaini kepada beliau untuk menjadi peserta. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah MSB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah ini selalu Allah Subhanahu wa taala jaga pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menurut NU ya, Nahdlatul Ulama, bahwa hari ini 1 Muharram, ya kan? 1 Muharram. Kemarin akhir daripada tahun 1445 Hijriah. Jadi bagaimana sekarang sudah puasa itu? Nah, apa puasa lagi sekarang? Baiknya iya Bapak. Baiknya iya orang yang mulai dulu istiqomah untuk apa? Ikut ruqyah ya. Ya sekarang hendaknya apa? Hendaknya puasa. Baiknya begitu. Tapi andaikan tidak puasa, berarti kita ini sekali-kali ikut ahli hisab. Karena kita kemarin itu menurut hisab bahwa bulan itu sudah imkan ruqyah, bisa dilihat sudah. Malah lebih begitu, hampir sampai kepada qat'i, pasti dilihat, hampir sampai kepada itu. Sehingga kita melakukan doa puasa, doa akhir tahun dan awal tahun itu. Artinya bagi yang sudah melakukan yang kemarin, seyogyanya memang sekarang ini melakukan puasa lagi. Tapi kalau tidak ya sudah, kita ikut kepada ahli hisab berarti. Jadi maka dari itu kita tidak usah pertentangan nanti. Kalau Ramadan ahli hisab hari apa, kita ambil ya selama hari apa, tidak bisa juga. Walhasil jemaah yang Allah Subhanahu wa taala hari ini pasti
kurang lagi daripada hari kemarin. Baik menurut ahli hisab maupun menurut ahli ruqyah. Dan kesempatan pagi hari ini saya ingin baca kitab Imam Abdullah Al-Haddad ini tentang bahwa sebenarnya, dan ini harus kita yakini, tidak ada hari kita ini maksud kecuali umur kita ini berkurang. Tetapi kenapa kita ini sepertinya setiap hari sepertinya bertambah umurnya, kok tidak merasa seperti kita ini berkurang? Ini dulu, bukan dulu ya, hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan yang akan hidup di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil itu malaikat. Malaikat coba lihat hambaku bangsa manusia itu yang akan hidup di dunia. Ketika para malaikat itu melihat ada doa MSB, ada doa ini dan itu, pokoknya banyak orang yang akan hidup dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat nanti, banyak. Kaget malaikat, ya Rabb, la tasi'ul ardh, kalau begitu bumi ini tidak akan muat, wahai Allah. Banyak itu kau akan ciptakan manusia itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ja'altuhul maut, aku jadikan mereka itu adalah kematian. Hidup mereka itu malaikat, tapi itu mereka itu akan mati. Oh, kalau begitu ya, tidak akan enak hidupnya mereka. Untuk apa dia itu bekerja, kurang lebihnya begitu penafsirannya. Kalau dia akan mati, untuk apa dia akan kerja itu dan ini? Kalau sementara nanti itu akan mati. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, aku jadikan amal. Aku jadikan pada mereka itu angan-angan hidup panjang, sehingganya mereka itu masih sibuk dengan itu dan ini. Padahal sebentar lagi itu akan mati mereka. Tapi dia itu apa? Tetap merasa enak di dunia karena ada angan-angan bahwa akan hidup akan lama. Dan ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahayanya amal. Bahayanya kita ini hidup berangan-angan, hidup akan lama. Andaikan kita yakin bahwa umur kita ini hanya hari ini. Saya yakin tidak ada yang keluar daripada masjid ini. Betul tidak? Betul. Tidak ada yang keluar. Kenapa? Sore nanti saya akan meninggal. Sore ini nanti akan saya meninggal. Lah, karena itu kurang yakin kepada kita bahwa saya ini akan meninggal sore, masih tidak. Si sehat saya, uang masih banyak, kan begitu. Jabatan tuh masih tinggal 3 tahun lagi dan lain sebagainya. Ini yang maksud amal. Sehingganya kita ini lalai kepada akhirat. Andaikan kita ini sudah keyakinan kita bahwa hari ini saja umur kita, maka itu sampai di situ saja. Maka dari itu kita akan melakukan kebaikan sebanyak. Maka itu kita dihimbau kalau mau sholat, kata Imam Sallu sholatan muwadda', sholatlah anda sholat perpisahan. Maksudnya apa? Sekarang ini akhir sholat kita sudah. Jangan menunggu nanti masih duhur hidup. Jangan menunggu kalau sholat duhur itu asar masih hidup. Sekarang ini sudah. Sehingganya kita lakukan sekuat mungkin. Jadi memang bahaya. Tulul amal ini menganggap kita ini hidup akan lama ini akan bahaya. Apa bahayanya? Itu lupa kepada akhirat, tidak serius, tapi sungguh-sungguh itu kepada diri. Lebih jelasnya Bismillahirrahmanirrahim kita akan baca ini. Kata Imam Haddad di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala ma'asyiral ikhwan ayyadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah. Ketahuilah bahwa saudara-saudaraku, kata Imam Abdullah Haddad ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan hati kita. Dari apa? Dari rasa lupa atau lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wafaqana wa iyyakum bil
linuklah minad daril anid daril faniyah ila daril baqiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita, kata Imam Al-Hajjaj, untuk bersiap-siap dari meninggalkan dunia yang sementara ini kepada alam yang selama-lamanya. Anna min adharil asya' al-insan tulal amal. Sesungguhnya paling bahayanya kepada manusia itu adalah yaitu panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Apa yang maksud panjang angan-angan? Wa makna tulal amal, adapun maknanya panjang angan-angan, istish'ar tulil baqa fid dunya hatta yaghliba dzalika 'ala qalbi. Merasa lama hidup di dunia, ya, merasa lama hidup di dunia sampai itu mengalahkan kepada hati. Gitu. Jadi angan-angannya akan hidup di dunia ini, dia berangan-angan lama, itu sampai mengalahkan di dalam hatinya, bahkan terus begitu akan hidup itu. Kemudian akibatnya fayakhudhu fil amali bimuqtadahu. Akhirnya orang tersebut berbuat seperti apa yang ia amalkan sudah, yang ia cita-citakan. Waqad qala salafus salih, dan salafus salih mengatakan man tawala amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angan hidupnya, maka dia pasti jelek perbuatannya. Kenapa? Wa dzalika li'anna tulal amal yahmilu 'ala al-harsi 'ala dunya. Karena orang yang akan panjang angan-angan hidup, dia akan selalu menjaga dunianya. Saya masih mau hidup 1 tahun lagi, 1 tahun jangan dulu. Sholat jangan, nanti saja. Dan begitu. Kenapa? Karena dunia ini kita akan untuk bekal hari esoknya, minggu depannya, bulan depannya, sehingga dia membawa orang yang panjang angan-angan ini, kata Imam Al-Hajjaj, ini akan menjaga dunianya ini, jangan sampai hilang. Bahkan saling sikut kan, sepertinya dia mau maju juga. Sikat saja dulu agar dia tidak naik seorang. Sepertinya dia juga ikut. Begitulah. Kenapa? Karena dia mengira akan hidup nanti. Andaikan dia tidak sampai segitu angan-angan hidupnya, maka sepertinya lebih di dunia saya. Saya cuma hidup 1 tahun ini. Seumpama begitu. Terus ini masih dunia aku masih banyak ini, harus saya keluarkan ini dan lain sebagainya. Ini kata Imam Al-Hajjaj, bahayanya tulang. Ini panjang angan-angan tidak harus dibicarkan, ya. Dia tidak panjang angan-angan. Tapi buktinya begini, kita menjaga kita dari dunia. Kenapa kita takut kikir ini? Karena saya takut habis duniaku, karena masih hidup besok. Apa yang kita mau makan besok? Dan berarti orang itu panjang angan-angan juga. Terus bertasbir li imariyah, dan selalu dia menjaga menghasilkan dunia tersebut hatta yaqta'al insanu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha, sehingganya manusia itu siang dan malamnya berpikir dan berusaha untuk mendapatkan dunia tersebut. Taratan bi qalbihi, kadang cuma dengan hatinya, kata Imam Al-Hajjaj, berpikir. Wa ta'atan bil amal fi dzalika wal akhdhu fi dhahirihi. Kadang sampai dia praktekkan itu. Artinya siang dan malam dia bagaimana dia mendapatkan dunia. Fayasiru qalbuhu wa jismuhu mustadriqaini fi dzalik. Sehingganya hati, pikirannya dan jasadnya selalu sibuk di dalam mendapatkan dunia ini. Wa hina ini orang kalau begitu juga sudah begitu. Pada waktu itu yansal akhir, yunsil akhiratah, dia akan lupa kepada akhiratnya, wa yastagila anha wa yusawwifu fil amal. Dia lupa kepada akhiratnya dan dia mengangan-angan untuk melakukan akhiratnya. Nanti saja ada apa? Oh iya, besok saja. Atau nanti dan lain sebagainya begitu. Karena ini
tidak akan bertemu satu hati itu cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak mungkin. Kalau kita cinta dunia pasti itu meninggalkan akhirat. Kalau kita cinta akhirat pasti itu meninggalkan dunia. Fayakunu fi amri dunya mubadiran wa musyammiran wa fi amri akhirati musawwifan wa muqassiran. Orang tersebut nanti kalau perkara dunia dia akan segera, tapi kalau urusan akhiratnya dia akan malas, lalai, menunda-nunda dan lain sebagainya. Wa kana alladhi yanbaghi lahu ayyakisal amr. Padahal kata Imam Al-Hajjaj sepantasnya dibalik itu. Bagaimana dibalik? Dunia kita ini santai-santai saja, terus akhirat itu untuk bersegera. Fa yusyammirul akhirat allati hiya darul baqa wa mawtinul iqamah. Maka dia hendaknya bersungguh-sungguh dalam akhiratnya, karena akhirat itu adalah rumah kita yang selama-lamanya, tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Wa qad akhbara Allah Ta'ala wa rasuluhu annahu la yanaluhu biduni sa'i wa talab wal jiddi fi dzalika wa tasmir lahu. Rasul dan Allah dan Rasulnya kata Allah telah memberikan tahu kepada kita tentang akhirat, bahwa kita pada akhirat, urusan akhirat tidak akan kita dapatkan kecuali berusaha sungguh-sungguh. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kamu tidak akan mendapatkan akhirat itu kecuali bersungguh-sungguh. Maka seyogyanya kita ini bersungguh-sungguh pada akhirat. Wa amma dunya, adapun dunia fayadaru zawali wal iqali. Maka dia itu dunia tempat yang sementara. Wa an qaribin yartahilu minha ila akhir, dan sebentar lagi kita akan tinggalkan menuju akhirat. Kemarin Al-Fakir ini diskusi sama orang, menamu pada orang itu luar biasa Bapak. Dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir tutupkan. Jadi mulai masuk karirnya dia langsung jadi pejabat